3 bulan kayaknya bisa juga berhasil dalam waktu cepat kalau bisa konsisten. Ya caranya gimana gitu kan? Caranya adalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Ya, puasa lancar, ibadahnya lancar, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, jadi kemarin saya barusan lihat foto-foto lama saya ya. Saya barusan lihat foto-foto lama saya tahun 2018. Jadi saya buka-buka album foto. Kebetulan walaupun sekarang zaman sudah digital, itu saya ada beberapa album foto yang dicetak, kemudian dibuat albumnya sedemikian rupa dan bisa dilihat kapan saja. Nah pas lagi buka ya, kalau nggak salah lagi buka puasa atau lagi sahur, buka kayaknya. Lagi buka puasa, saya kebetulan album foto itu ada di dekat meja makan. Lalu saya ambil dan saya lihat-lihat gitu, foto 2018 ya, sekarang 2023. Lalu saya lihat di situ, masya Allah gitu ya, ternyata dulu tahun 2018 gendut banget gitu. Saya aja kaget waktu lihat foto saya sendiri yang tahun 2018. Segendut itu gitu ya teman-teman. Bisa lihat fotonya yang ini. Ini foto yang ini saya lagi mangku anak saya Alif. Ya ini saya lagi lagi ngulik iklan, kemudian itu ada cangkir kopi, lalu saya lagi mangku Alif dan kelihatan kan lengannya besar, kemudian perutnya juga buncit itu ya, perutnya itu gendut gitu loh. Pipinya di sini tembem gitu kan, lehernya di sini kayaknya lemak semua gitu. Nah kemudian foto yang satu lagi ini nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan kepalanya. Ini foto ketika lagi di bandara, mau mudik ke Bengkulu. Nah ini saya foto pakai kaos warna biru, kaosnya tidak begitu besar sehingga perut saya buncitnya terlihat sekali gitu ya. Kadang-kadang suka pikir juga sih ya, kok pede banget gitu, perut buncit, gendut, pakai baju yang dalam tanda kutip ketat gitu loh. Jadi kelihatan banget jadinya gendutnya gitu ya. Nah alhamdulillah sekarang saya udah nggak begitu lagi. Lalu setelah lihat foto-foto itu, saya iseng dalam artian saya foto albumnya, kemudian saya upload atau saya posting di Facebook. Ya, saya tulislah di situ, ya Allah dulu saya gendut banget 2018 gitu. Sekarang alhamdulillah 2023 sudah tidak lagi. Itu banyak tuh yang komen tuh di Facebook. Ada yang nanya begini, "Bang, berapa lama bisa sampai kemudian seperti sekarang?" gitu ya. Lalu saya bilang prosesnya itu 5 bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan itu cukup. Jadi kalau mau sekedar nurunin berat badan doang, itu 4 bulan atau 5 bulan cukup. Bahkan nggak perlu selama itu sih, 3 bulan kayaknya cukup juga kalau konsisten dan nggak bandel gitu ya. 3 bulan kayaknya bisa juga berhasil dalam waktu cepat kalau bisa konsisten. Ya caranya gimana gitu kan? Caranya adalah ya nggak usah makan nasi, nggak usah makan tepung, nggak usah makan gula. Jadi semua makanan yang ada ketiga unsur ini ya, nasi berarti tidak boleh nasi goreng, tidak boleh rengginang ya. Rengginang itu dari nasi bukan sih? Nah kayak gitu, kerupuk yang dari nasi nggak boleh. Kemudian makan ketan, gemblong itu kan juga dalam tanda kutip walaupun ketan tetap nasi lah ya. Jadi yang kayak gitu nggak boleh. Termasuk nasi merah, nasi kuning, ya kan, nasi coklat, nasi hitam. Nah itu enggak. Jadi semua makanan yang dari nasi tidak. Kemudian semua makanan yang dari tepung juga tidak. Ya, apa makanan yang dari tepung atau apa makanan yang ada tepungnya? Banyak sekali. Ya kan, martabak pakai tepung, kemudian gorengan pakai tepung. Apalagi? Ya, martabak, gorengan. Lalu yang pakai tepung itu kayak kue-kue, cake, ya kan? Nah, semuanya itu ada tepungnya. Jadi semua makanan yang ada tepungnya dihindari. Kemudian yang terakhir, semua makanan yang ada gulanya dihindari, ya. Nah, ingat, kalau gula ini berarti semua bentuk gula itu nggak boleh, ya kan? Jangan berpikir bahwa nggak boleh gula nih,
gula pasir nggak boleh, ya udahlah ganti gula apa namanya, gula aren gitu ya, enggak juga. Pokoknya semua yang berbentuk gula tidak boleh ya. Termasuk gula ini, gula-gula yang tersembunyi juga nggak boleh ya. Misalkan kan nggak boleh gula, ya udah pakai kecap, ya sama aja, di kecap itu gulanya juga tinggi. Coklat deh ya, coklat itu juga gulanya tinggi. Jadi kalau memang mau cepet, mau ini, nah begitu caranya. Hindari semua makanan yang ada nasinya, ada tepungnya, ada gulanya ya. Semua makanan yang ada ketiga unsur ini dihindari. Nah, gula ini yang harus sangat hati-hati ya, karena kadang-kadang kita ngelihat makanan ini, misalkan UC 1000, saya sebut merek ya, UC 1000 misalkan, oh aku mau minum UC 1000 lah, kayaknya aku lagi nggak enak badan, butuh vitamin C gitu ya. Lalu kemudian ke Indomaret atau ke Alfamart, cari UC 1000, lalu kemudian minum tanpa dilihat, padahal di UC 1000 itu gulanya ada berapa gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman mau fokus nurunin berat badan doang, nah, ketiga makanan ini harus diiniin. Dan untuk gula teman-teman harus rajin-rajin ngelihat nutrition fact. Jadi setiap mau makan atau mau beli sesuatu itu dilihat ini gulanya berapa sih, dilihat gitu ya. Beli keripik singkong misalkan ya di Indomaret atau di Alfamart gitu, itu dicek di nutrition fact-nya kandungan gulanya berapa. Nah seperti itu. Nah kalau teman-teman bisa menghindari ketiga makanan ini ya, yang ada nasinya, yang ada gulanya, yang ada tepungnya ya, ditambah satu lagi intermittent fasting. Nah ditambah satu lagi intermittent fasting. Jadi intermittent fastingnya itu kalau saya dari jam 8 malam sampai jam 12. Jadi jam 8 malam saya berhenti makan, besok makan lagi itu jam 12 siang. Yang saya makan adalah semua makanan yang tidak ada nasinya, tidak ada gulanya, dan tidak ada tepungnya. Nah kalau dua hal ini dilakukan ya, intermittent fasting jam 8 sampai jam 12 siang, kemudian makanannya adalah makanan yang tidak mengandung nasi, tepung, dan gula, maka saya yakin sih ya, yakin seyakin-yakinnya 100% ya, itu bisa turun dalam 3 bulan kayak 15 sampai 20 kilo. Jadi cuma 3 bulan doang tuh, 3 bulan bisa turun 15 sampai 20 kilo kalau melakukan yang saya bilang tadi. Itu sesimpel itu saja kalau mau nurunin berat badan. Makanya kalau saya bilang nurunin berat badan itu gampang sebenarnya ya, sangat gampang. Nah ini yang saya lakukan dalam 3 sampai 4 bulan, 5 bulan, sekarang udah jalan ke 7 bulan kalau nggak salah. Dan dalam 7 bulan ini saya ngerasain badan saya enakan. Dulunya gampang capek, sekarang tidak. Dulunya gampang ngos-ngosan, sekarang tidak. Dulunya badan berat banget, sekarang tidak gitu. Jadi setelah turun berat badan itu ternyata banyak sekali manfaat yang kita rasakan. Maka teman-teman jangan sampai berdalih dalam kalimat yang mengatakan gak apa-apa lah gendut, yang penting sehat gitu ya. Gak apa-apa lah gendut, yang penting aku gak sakit gitu ya. Nah itu jangan sampai teman-teman kemudian berlindung dengan kalimat itu. Karena sepengalaman saya, sepengetahuan saya, tidak ada orang gendut yang sehat. Kalaupun dia ngerasa bahwa oh aku gendut sehat kok, itu kan cuma sekarang doang ya, tinggal nunggu beberapa waktu lagi mungkin sakit beragam penyakit akan datang sama dia. Ya lihat aja artis-artis yang misal, mohon maaf nih ya, paling simpel adalah karena artis itu kita lihat ya, cari aja artis-artis yang misalkan gendut gitu ya, ada nggak yang sehat gitu lah. Dalam ya kita berharap sih semua sehat ya, tapi kan orang juga tahu kalau gendut itu nggak sehat gitu loh, maksud saya gitu ya. Orang juga tahu bahwa kalau gendut itu ya nggak sehat gitu. Mana ada gendut sehat? Kalau gendut itu sehat, mana mungkin artis-artis itu mau menjaga dirinya dan sebagainya dan sebagainya. Dan dokter pun semua sepakat bahwa gendut itu nggak sehat. Dokter mana yang bilang, bu nggak apa-apa bu, pak nggak apa-apa pak gendut, yang penting bapak sehat kok gitu, mana ada. Kalau gendut itu kan identiknya apa coba? Kelebihan lemak. Kalau kelebihan lemak yang terjadi berikutnya apa? Bisa terjadi hipertensi, kemudian bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah, kolesterol, ya kan, diabetes. Nah, penyakit-penyakit yang ngeri itu datangnya justru berawal dari kegendutan, ya. Nah, kegendutan itu terjadi kenapa? Ya, yang sering saya bilang kelebihan makan lah intinya. Kelebihan makan.
Ya, nah kalau teman-teman mau nurunin berat badan seperti yang saya lakukan, sesimpel itu saja. Jadi dalam 3 bulan insya Allah bisa turun 15 kilo. 15 kilo itu bisa turun dalam 3 bulan. Dan 3 bulan itu waktu yang sangat sebentar sekali gitu ya. Sangat sebentar sekali. Kalau teman-teman bisa konsisten dalam 3 bulan intermittent fasting, lalu kemudian makannya tidak ada nasinya, tidak ada tepungnya, dan tidak ada gulanya. Nah, kalau 3 ini makanannya bisa dihindari, maka teman-teman sekali lagi saya jamin 100% teman-teman bisa turun berat badannya seperti saya sekarang. Gitu. Ya, saya sekarang sudah loss 17 kg dan amazing banget ya. Amazed banget saya karena dulu itu saya sebelum intermittent fasting dan menghindari 3 makanan itu, dulu itu saya sudah melakukan beragam hidup sehat lah ya. Saya sudah ngurangi nasi itu udah lama. Jadi saya makan nasi itu udah sedikit sekali, itu udah dari tahun-tahun dulu lah, 2019, 2020, 2021 itu saya sudah menghindari nasi. Dalam tanda kutip biasanya saya makan 1 piring kemudian jadi setengah piring, itu udah saya lakukan. Tapi ketika saya masih tetap makan nasi, tetap ngopi, kemudian tetap ngemil yang di situ ada gulanya, itu ternyata berat badan itu susah turunnya. Tapi ketika yang saya lakukan adalah yang tadi, intermittent fasting, menghindari nasi, tepung, dan gula, maka dalam waktu singkat berat badan saya itu kemudian turunnya cepet banget. Kalau teman-teman nggak percaya, jalanin seminggu dulu. Kalau nggak percaya, jalanin seminggu, tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula, sama intermittent fasting. 1 minggu itu bisa turun kayak 5 kilo kayaknya bisa. Ya, nah lanjut di minggu kedua, ketiga, sampai 3 bulan, nanti teman-teman akan takjub sama badannya sendiri. Ternyata dalam 3 bulan bisa turun 15 atau lebih. Ya, kalau nggak percaya silahkan dilakukan. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, karena kalau kita udah sakit nanti repot. Jadi sebelum kita sakit parah, dalam tanda kutip ya, sebelum kita sakit parah, maka mulai sekarang jaga berat badannya, jaga makanannya, agar kita bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.